Baru 6 bulan di Rut BUMN tiba-tiba mundur. Bilangnya sih saya malu karena Danantara bobrok. Duh. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita bakal bawain berita yang viral lagi nih, Kak. Katanya nih, ini gila banget. Baru 6 bulan menjabat, di Rut BUMN Pangan Strategis untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mundur. Dan bukan cuma mundur, dia bilang saya mau banget. Sambil ngebongkar semua bobrok-bobrok yang ada di dalamnya. Ada apa sih sebenarnya di PT Agrinas dan Danantara? Kita bedah tuntas sekarang juga. Oke, buat yang ketinggalan beritanya, sosok yang kita bicarakan adalah Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini bukan BUMN kaleng-kaleng guys, tapi ini BUMN yang diberi mandat langsung untuk menyukseskan program kedaulatan pangan presiden. Tapi anehnya, tepat 6 bulan setelah dilantik, beliau menggelar konferensi pers dan menyatakan mundur. Yuk, mari kita lihat cuplikannya. Oke, ini kronologi dan juga pernyataan resmi dari Jawa ya, yang menteri ya tadi ya. Benar. Direktur BUMN. Oke. Baik, terima kasih teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025 kami mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara. Pada siang hari ini kami sudah menduduki jabatan ini. Persis hari ini kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Respect. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tadi kita bisa lihat ya Kak ya. Sampai beliau juga mengatakan, Pak Jawa ini mengatakan sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol. Itu pernyataan yang cukup keras banget ya Kak, kalau bisa dilihat apalagi dari ekspresi beliau begitu. Dia secara gamblang bilang kalau keseriusan presiden gak didukung penuh sama pembantu-pembantunya ataupun rekan-rekan yang ada di bawahnya. Dan yang paling parah lagi nih, gak ada hubungan ataupun gak ada dukungan anggaran sama sekali gitu untuk PT Agrinas tersebut ya Kak ya. Kita coba tonton video yang berikut ini, yaitu Komisi 5 DPR yang menyoroti Danantara kelola uang BUMN. Jadi BUMN adalah hak negara, hak rakyat, dan wajib dicatat dalam APBN. Nah, tapi hari ini praktik yang terjadi adalah dividen itu tidak lagi masuk ke kas negara, tidak lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi dialihkan ke Danantara. Nah, ini bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua penerimaan negara harus dimasukkan dalam APBN dan dibahas bersama DPR. Apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, daripada dikelola negara? Oke, ini kita coba tonton video yang kedua juga ya Kak ya, soroti peran BUMN yang dikendalikan oleh Danantara. Sehingga kami bertanya-tanya saja di tempat ini, kalau semua
peranan Kementerian BUMN dialihkan ke Danantara? Kenapa tidak menterinya saja sekalian diganti dengan Menteri Danantara? Jadi harapan kami pengen lebih jelas di tempat ini. Sebenarnya Pak Menteri ini sejujurnya masih ada fungsinya nggak sih Pak? Gokil. Puncaknya ya. Nah, Ini aneh banget sih, tapi logikanya proyek strategis nasional itu pasti jadi prioritas utama pendanaan kan. Tapi ini nol, bener-bener nol. Dia juga menyinggung soal Danantara, BUMN Holding yang dipimpin Rosan Roslani. Katanya birokrasinya berbelit-belit dan nggak punya sense of crisis. Padahal Danantara itu dibentuk justru untuk menangkas birokrasi loh. Tapi ini kontradiktif sekali ya. Beda banget antara realita dan juga idealnya kayak gitu ya Kak ya. Benar. Oke, kita coba tonton video yang berikut ini juga. Pertama saya begitu bersemangat, ingin berkontribusi, ingin terlibat, membantu, membangun, mensejahterakan petani, membangun pertanian kita, tetapi kami tidak didukung oleh pembantu-pembantu presiden dengan membuat birokrasi yang sangat bertele-tele dan hampir tidak mungkin kita wujudkan. Sehingga saya mengambil langkah demi kehormatan saya, demi menjaga nama baik teman-teman, dan saya bertanggung jawab terhadap ketidakberhasilan atau kegagalan kami selama 6 bulan ini untuk mendukung dan mewujudkan petani sejahtera dan negara bisa berdaulat. Sebagai itu moto dari Agrina sendiri. Nah, tadi kita udah coba tonton ya Kak ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jauh selaku Direktur dari PT Agrinas seperti itu. Nah, ini dia dagingnya teman-teman. Ini bukan lagi soal keluhan administrasi ataupun birokrasi. Pak Jauh Angelo ini juga ngebongkar sesuatu yang jauh-jauh lebih besar lagi. Ada invasi oleh para penggiling padi besar. Nah, ini merupakan kutipan ataupun yang tersirat ya Kak yang disampaikan oleh beliau yang menggerogoti para petani kecil bersubsidi. Dia juga bilang pemerintah cuma menguasai 10% sektor pangan, sisanya dikuasai oleh pebisnis dan juga pengusaha. Wah, ini cukup kasihan banget ya Kak ya. Ini pengakuan orang dalam loh guys. Ini secara nggak langsung bilang kalau ada dugaan praktik kartel atau mafia pangan yang membuat program pemerintah itu jadi nggak bisa jalan. Pantas dia itu frustasi dan akhirnya memilih untuk mundur sih, benar ya. Dia nggak mau juga namanya tercatat sebagai orang yang gagal dan padahal sistemnya yang bermasalah. Oke. Kita coba tonton video yang berikut ini di mana Indonesia jadi target perebutan pangan dunia ataupun sektor internasional. Hari ini di Indonesia kita juga menghadapi yang sama. Tanah kita luar biasa luas Bapak Ibu. Penduduk Indonesia luar biasa banyak. Kita nomor berapa ya? Nomor 4 atau nomor 5? Nomor 5 terbesar di dunia. Dan yang paling penting di era AI yang baru ini, apa yang akan diperebutkan oleh dunia? Pangan. Saya ulangi, pangan akan sangat diperebutkan. Siapa yang bisa menguasai makanan, mereka akan bisa menguasai dunia. Karena itu Indonesia akan betul-betul dijadikan target utama. Semangat itu yang menggugah saya untuk saya turun lagi, untuk bisa mengajar lagi. Sebenarnya saya sudah pensiun tahun 2018. Oke, nah jadi kalau kita coba nih Kak tarik benang merahnya, menurutnya Pak Jauh Angelo ini bukan sekedar cerita seorang dirut yang gak cocok kerja. Ini adalah puncak gunung es dari masalahnya jauh lebih dalam. Kita coba analisis dari beberapa sisi. Yang pertama adalah adanya dugaan sabotase atau minimal kelalaian dari sisi birokrasi dan pendanaan di level holding ataupun ya di Danantara tersebut. Nah, yang kedua adalah pengakuan adanya kekuatan pasar yang sangat besar atau penggiling raksasa yang membuat BUMN itu seperti Agrinas yang nggak berdaya. Nah, yang ketiga ini adalah menjadi pukulan telak bagi citra program kedaulatan pangan yang jadi andalan pemerintah saat ini. Kita coba tampilkan screenshotan respon dari CEO Danantara. Jadi Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roslani,
mengatakan bahwa setiap langkah strategis perusahaan selalu melewati kajian kelayakan yang matang, Kak, dan prosedur yang berlaku. Semua keputusan diambil secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan. Beliau juga mengatakan ya, pada tanggal 12 bulan Agustus kemarin bahwa sebagai pengelola investasi strategis, Danantara Indonesia berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh entitas usaha. Itu yang disampaikan tadi, Kak. Nah, respon dari CEO Danantara juga, Rosan Roslani itu yang normatif dan bilang operasional tetap berjalan normal. Juga menimbulkan pertanyaan juga loh guys. Senormal-normalnya, apa jika di rootnya saja bilang anggaran masih nol dan nggak bisa gerak? Ini yang harus kita kawal bersama guys. Oke. Nah, apa sih langkah selanjutnya gitu? Gimana sih menurut teman-teman Sobat DB News ini? Apakah langkah Joao Angelo ini adalah bentuk kepahlawanan karena berani bersuara, atau justru tindakan yang putus asa dari seorang dirut? Siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas mandeknya BUMN pangan ini? Drop opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, seperti biasa kalau kalian suka video ini, klik tombol like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe channel DB News serta nyalain loncengnya biar kalian jadi pertama tahu kalau ada berita panas terungkap di channel ini. Oke, aku ada satu info lagi ya Kak yang menarik Apa banget tuh? nih. Nah, buat kalian yang lagi cari laptop baru, smartphone, ataupun aksesoris IT dengan harga yang miring, aku ada kabar baik nih. Langsung aja download aplikasi DB Klik di Play Store, ataupun bagi para pengguna iPhone bisa langsung aja cek websitenya di www.dbklik.co.id. Di sana kalian bakal banyak banget dapat promo menarik dan juga diskon gede-gedean khusus buat kalian. Nah, udah dijamin puas deh, langsung aja cek linknya di deskripsi di bawah ini. Oke, thank you udah menonton video ini ya teman-teman. Aku Farah. Dan aku Nisha. Thank you dan bye.